وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semua masih mendapat nikmat dari Allah, masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama melalui media Zoom ini dalam rangka untuk membuka majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, Bapak yang hadir pada malam yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang akad ya. Jadi walaupun dibuat temanya tadi itu akad batil dalam bisnis, nah namun kita akan jelaskan sedikit secara umum apa pentingnya akad di dalam Islam kan gitu. Jadi di dalam Islam itu sebuah ajaran yang komplit sampai-sampai akad pun juga menjadi perkara penting untuk dibahas. Kenapa begitu penting akad ini? Karena sesuatu benda itu nanti akan berubah drastis statusnya ketika ada akad. Kita contohkan begini, bukti akad itu penting. Mungkin akad nikah ya. Jadi akad nikah itu awalnya perempuan tadi itu banyak yang terlarang atau yang dilarang ketika kita mendekatinya. Tidak boleh memegangnya, tidak boleh mendekatinya, ngobrol ngalur ngidur tidak boleh. Tapi begitu ada akad, dilaksanakanlah akad nikah, orang tua si perempuan berijab kepada calon pengantin laki-laki, dan kemudian laki-laki menerimanya. Begitu dia menerima, 180 derajat berubah. Yang tadi tidak boleh menjadi boleh. Itulah pentingnya akad di dalam Islam. Nah, dalam hal ini tentu akad tadi memiliki syarat-syarat ya. Jadi ada akad itu harus memiliki rukun juga, kemudian syarat. Apa rukun akad? Jadi rukun akad itu ada 3 macam. Yang pertama sigot. Sigot itu ucapan akad ya. Jadi kalau dia membeli sesuatu adalah kalimat membelinya. Walaupun secara umum ada kalimat yang mudah dipahami, saya beli handphone, itu ucapan. Lalu si tukang handphone tanpa dia bilang dia memberi sesuatu, maka ini termasuk sigot. Kemudian yang kedua adalah akidain atau orang yang berakad. Ada 2 orang yang berakad, kalau dalam jual beli ada penjual, ada pembelinya. Kemudian yang ketiga, mahlul akdi atau barang yang diakadkan. Jadi ini mesti cukup syarat baru terjadi akad, rukun ya. Jadi rukun itu bukti pentingnya, kalau satu saja tidak ada, maka dia batal, tidak sah. Sama seperti sholat kan ada rukunnya. Mungkin dia hafiz Quran waktu sholat, dia baca surah Al-Baqarah tapi lupa dia baca Al-Fatihah. Sedang Al-Fatihah itu rukun. Ya maka sholatnya tidak sah. Atau batal ya sholatnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka ini menjadi penting ya akad tadi. Sehingga kita tahu nanti dalam bisnis itu seperti apa akad batil ya. Tentu pengertiannya dulu. Kemudian dasar hukum akad ini melalui kaidah usul ya, usul fikih. Di dalam Islam itu ada ulama menuliskan akad kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala benda itu hukumnya mubah. Malam yarid dalil tahrim, selama belum ada yang menunjukkan keharaman. Jadi artinya siapa saja yang mau berakad, itu satu benda yang mau diakadkan itu bebas saja. Hukumnya mubah selama tidak ada menunjukkan keharaman. Keharaman dari mana? Bisa dari zatnya, bisa dari sumber pendapatannya. Maka ini harus bersih dari itu. Maka segala bentuknya mubah. Kemudian ada kaidah usul berikutnya, al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'i.
asal segala perbuatan itu mesti terikat dengan hukum syara. Nah, orang berakad itu adalah perbuatan, maka mesti terikat dengan hukum syara. Apa yang memungkinkan dia berakad itu dibolehkan oleh Allah, maka mesti dipenuhi. Untuk memenuhi itu, maka perlu syarat-syarat. Ya. Syarat-syarat. Jadi syarat-syarat akad itu, yang pertama, itu berdasarkan prinsip saling paham dan ridho. Jadi orang yang berakad itu syaratnya dia paham apa yang diakadkan. Kalau tidak paham, tidak boleh. Misal jadi, ini memang harus didukung oleh orang yang berakad. Orang berakad itu ya tentu secara fisik akalnya sehat. Jadi tidak orang stres atau orang sedang sakit gila. Jadi ketika gila berakad, maka ini akad tidak sah, tak cukup syarat dia. Jadi harus saling paham dan ridho. Ridho itu maknanya senang, suka sama suka. Jadi misalnya tadi kita mau membeli sesuatu, atau kita mau menjual sesuatu, itu memang ridho. Memang kita ikhlas untuk menjualnya. Seorang penjual meletakkan atau mengider ya, ataupun membuka lapak barangnya, itu atas dasar keridoannya, tidak atas paksaan. Jadi misalnya, kalau di rumah dia mungkin punya sepeda motor, lalu ada orang nyuruh jual, maksa, maka ini tidak, sudah berkurang syaratnya. Kalau berkurang syarat, maka batil. Atau ada, apalagi di zaman sekarang, ada ibu-ibu suka bunga ya. Jadi tiba-tiba ada orang bawa pot bunga, taruh di depan rumah, dia langsung bawa, kemudian diteleponnya, ini bunganya saya beli ya. Kalau tidak ridho, maka itu batil. Apa makna batil ini? Ketika barang itu batil, maka haram membawanya, haram mengelolanya, haram mengkonsumsinya, haram menginfakkan ke orang lain, haram menghibahkannya, dan lain-lain. Kenapa? Belum sah, bukan punya kita. Nah, maka ini syaratnya mesti, yang pertama tadi, saling paham dan ridho. Kemudian, yang kedua syaratnya, objek yang diakadkan itu mesti halal dan thayyib. Baik, halal ya. Jadi mesti barang halal dan thayyib. Jadi jangan barang yang haram. Ketika berakad jual narkoba, mungkin syarat akad tadi terpenuhi, rukun akadnya. Ada dua orang yang berakad, ada barang yang diakadkan, ada ijab qabulnya, ataupun sigat. Tapi barangnya menyalahi syarat. Kenapa? Barang itu haram, dilarang oleh Allah, maka tidak boleh diakadkan. Atau ada akad jasa. Jadi jasa seseorang membutuhkan binatang haram. Misalnya ya berburu hewan babi misalnya. Kan ada tuh banyak juga orang muslim yang melakukan itu. Dia alasan dia tidak makannya, tapi dia berburu babi untuk diberikan pada orang lain. Nah, akadnya apa? Ada orang yang meminta jasa, dan dialah pelaksana jasa itu. Jasa yang dilakukan adalah menangkap babi. Maka babi itu benda atau zat yang diharamkan Allah, hewan yang diharamkan, maka syaratnya kurang. Syaratnya apa? Halal thayyibah, tapi ini tidak halal. Jadi ini yang mesti dipahami. Kemudian yang ketiga, syarat yang berikutnya, ketika dia menggunakan uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Jadi syarat berikutnya, kalau akad uang, itu alat tukar, bukan komoditi. Jadi tidak boleh jual beli uang. Ya kan, memang dia mesti dipahami itu alat tukar ya. Alat tukar itu jenisnya, yang pertama memang syaratnya itu mesti disahkan oleh negara ya. Kemudian bisa siapapun menggunakan, tidak orang tertentu. Kadang-kadang kan ada orang menggunakan satu model alat tukar, tapi tidak semua orang bisa menggunakannya dan tidak pula disahkan oleh negara. Maka ini termasuk ketika menggunakan akad yang menggunakan alat tukarnya bukan disahkan oleh negara dan tidak bisa dipakai orang seluruhnya, maka ini batil. Misalnya nanti ada yang buat aplikasi, harus pakai aplikasi inilah jual belinya, maka dia buat komunitas. Jadi
siapa yang mendownload ataupun menggunakan aplikasi ini baru bisa jual beli. Dan orang lain ketika ingin melakukan transaksi dengan mereka, misalnya mereka ini jual barang juga, tapi transaksinya menggunakan aplikasi yang sudah mereka buat, sedangkan aplikasi itu bukanlah alat tukar dan juga tidak disahkan oleh negara dan tidak semua orang bisa pakai, maka ini tidak sah. Kenapa? Syaratnya kurang ya. Kemudian tidak boleh ada mengandung unsur maghrib. Maghrib itu apa? Maisir, goror, haram, riba. Itu maghrib singkatannya. Maisir itu ada unsur judi. Goror itu juga ada ya mirip judi atau ada ya perkara yang transaksi-transaksi yang sifatnya undian. Kemudian haram ya, jelas tadi jenisnya haram. Kemudian riba. Jadi tidak boleh ada unsur riba di dalam transaksi akad. Kalau ada, syaratnya kurang. Kemudian tidak menggunakan standar ganda harga dan dua transaksi bersamaan berkaitan dalam satu akad. Jadi tidak boleh multi akad, itu ringkasnya. Apa multi akad? Yaitu di dalam satu transaksi itu banyak akadnya. Misalnya yang sering terjadi sekarang itu akad leasing ya, leasing. Leasing itu ada dua kemungkinan akadnya. Yang pertama akad sewa menyewa, yang kedua akad jual beli atau ijaroh, jual beli. Di mana kita bisa menyebutnya akad sewa menyewa? Ini terbukti ketika sesuatu itu sudah dibeli atau ditransaksikan oleh seseorang, sewaktu-waktu dia tidak bisa membayar, maka ini diambil kendaraannya tanpa memulangkan uang yang pernah di-store. Kenapa? Karena dianggap ya, sudah memakai barangnya. Jadi anggap saja itu jasa sewanya. Nah, kan gitu. Kemudian di sisi yang lain dianggap jual beli. Kenapa? Karena kendaraan tadi itu memang diminati oleh seseorang, tapi tidak mampu cash. Kemudian dia mau berakad leasing ya, tidak secara tunai. Nah, waktu buktinya apa? Ya dibuatlah nama BPKB-nya nama dia. Sehingga kalau secara apa namanya, secara pemahaman itu kendaraannya juga menjadi bingung. Jadi kalau sepeda motor yang dibeli, sepeda motornya bingung, aku ini punya siapa? Jadi ketika dibilang punya yang membeli, nanti kalau nunggak diambil oleh showroom. Dibilang punya showroom, BPKB-nya atas nama si pembeli. Pas bayar pajak juga yang bayar pajaknya si pembeli. Karena kalau sewa pasti pemiliknya yang bayar. Contohnya ketika mungkin salah satu bapak di sini menyewa sebuah mobil di rental ya untuk pergi satu tempat. Ternyata besok itu jatuh temponya. Lalu si yang pemilik mobil yang memberikan sewaan kepada kita bilang, Pak besok itu jatuh tempo pembayaran pajak, tolong bayarkannya. Kira-kira mau nggak kita? Pasti tidak mau. Kenapa? Karena bukan punya kita. Yang tahu jawabnya pasti pemiliknya. Nah, sedangkan ini tadi itu akadnya multi, akhirnya apa? Ya batil akadnya. Itu bisnis kan, itu termasuk bisnis. Nah, jadi yang berikutnya lagi ada akad tidak boleh mengandung unsur kolusi dan riswah. Kolusi dan riswah ini, jadi barang itu sulit untuk dijual, tapi karena ada kolusi, ya kan, sama bapak tak apa-apa, sama orang lain tak jual nih. Itu apa namanya transaksi yang kurang syarat. Kenapa hanya orang tertentu saja dijual, semua orang lain tidak? Padahal kan barang itu mesti dijual oleh siapapun bisa menikmatinya, tergantung siapa yang mampu. Kemudian tidak boleh ada unsur riswah. Riswah ini terjadi ketika orang kadang transaksi pinjam-meminjam, ya kan, pihak mungkin pinjam di bank, ada mungkin ya yang ngurus pinjaman itu dia minta 10% dari pinjaman misalnya. Nah, ini kan riswah ini namanya. Nah, maka perkara ini kurang syarat kebenaran akadnya.
Maka tidak boleh terjadi akad tadi ada unsur ribanya atau unsur riswahnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian tadi itu masalah akad kurang syarat jadi batil ya. Jadi ada lagi akad itu jadi fasad. Nah, jadi akad itu jadi fasad. Kalau akad batil ini ketika terjadi mesti ulang akad, ya kan? Syarat misalnya pernah beli sepeda motor, si leasing atau orang yang jual tadi tobat, tahu dia ini salah, lalu si pembeli juga tahu salah, itu cara meluruskannya lagi, itu mesti diulang akadnya. Tidak perlu pakai syarat denda, tidak ada syarat ditarik gitu ya. Tidak boleh. Jadi kan batil tadi. Nah, yang berikut ini ada syarat fasad. Secara rukun akadnya benar. Ada dua orang yang berakad, si penjual dan pembeli misalnya, ada barang yang diakadkan, adanya sigot. Tapi rusak. Kenapa? Ada yang ikut di belakangnya. Ada syarat ataupun sebutan yang ikut di belakangnya. Apa misalnya? Contoh ya, ketika seorang membeli sebuah buku, ya kan, beli sebuah buku itu ya misalnya buku tentang ilmu bisnis, semua orang mau membeli. Begitu dia beli, lalu ada mungkin di belakang buku itu tertulis, buku ini tidak boleh difotokopi, buku ini tidak boleh digandakan, ya kan? Ya fotokopi sama ganda sama ya. Buku ini tidak boleh ditulis ulang, ya kan? Buku ini tidak boleh dijual sama orang lain. Nah ini namanya fasad, akadnya rusak. Tadi syaratnya sudah, kemudian ada tulisan di buku itu tidak boleh menggandakan. Namun kalau yang fasad ini atau yang rusak, akad yang rusak ini tidak perlu akad ulang, tinggal dibersihkan saja mana yang mungkin bisa dibersihkan. Contoh, kalau seandainya diabaikan tidak boleh digandakan tadi, tapi tetap digandakan, tidak boleh dijual tapi tetap dijual, ya kan misalnya, dan tidak ada efek di belakangnya, berarti ini bereslah rusaknya tadi. Tapi kalau ada efek di belakangnya, ketika orang memperbanyak, lalu kena tuntut kita didenda 100 juta, maka fasad dan ini rusak. Kalau sudah fasad, yang seperti tadi, iya, efeknya sama. Memakainya itu jadi haram karena rusak akadnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam Islam, hukum jual beli itu mesti perpindahannya 100%. Jadi misalnya ada si A, dia membeli handphone. Dia tadi setiap akadnya tadi sudah syaratnya ridho dia membeli, orang pun ridho juga menjualnya. Terjadilah transaksi atau akad, si penjual menjual dengan harga tertentu, si pembeli juga membeli dengan harga itu, kemudian dia serahkan uangnya dan barang itu diserahkan, maka 100%. Kalau 100% itu apa maknanya? Ketika barang itu sudah kita beli, maka semuanya bisa kita lakukan terhadap barang itu. Kalau handphone tadi ya bisa untuk dia digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sewaktu-waktu kita mau hibahkan sama orang lain, dan lain-lain, itu adalah hak si pembeli. Maka inilah dia baru dikategorikan jual beli yang sempurna. Tapi kalau masih ada terikat di belakangnya, makanya tidak dikategorikan sempurna. Jadi maka semua tentang akad ini, apapun dia jenisnya, mau bisnis, mau akad kerja, karena dalam kerja juga ada akadnya. Jadi ada dua yang berakad, ada ajir, nama ajir itu pekerja, ada mustajir. Mustajir itu majikan, ya kan? Akadnya apa? Ya dia mau kerja, si majikan mencari kerja, mencari pekerja. Kemudian dibuatlah kesepakatan berapa lama suatu itu yang mau dikerjakan, apa saja kerjanya dan berapa upahnya, itu mesti dijelaskan. Nah, jadi inilah dia yang terkategori akad di dalam Islam. Maka akad ini termasuklah akan kena bisnis, akan kena akad kerja, akan kena juga sewa menyewa, pinjam meminjam dan seterusnya. Nah, jadi
eh, yang penting yang diakadkan itu tidak boleh selain dari barang dan jasa. Dua perkara ini dalam ekonomi Islam ataupun dalam muamalah ajaran Islam yang bisa diakadkan. Selebihnya tidak bisa diakadkan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau diskusikan, dipersilakan. Silakan. Mas Septian, bisa langsung bertanya atau gimana Mas Septian? Ya, maaf Mas, ke-mute. Oke, terima kasih untuk tausiahnya, Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait tema kita hari ini. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mario ini Pak Ustadz. Ini menarik sekali ya tentang akad ini. Mungkin yang saya kepikiran itu mengenai kami kalau mungkin kita lah ya kalau kuliah dulu kalau membeli buku-buku yang biasanya kan saya dulu kan kuliahnya di perminyakan, jadi buku-bukunya itu umumnya buku-buku keluar dari luar dan mahal sekali. Jadi kita biasanya menggunakan bajakan lah ya, fotokopian gitu Pak Ustadz gitu ya. Padahal kan tahu sendiri ya di buku itu disampaikan bahwa hak ciptanya dilindungi, dilarang untuk memperbanyak gitu. Nah cuman karena ini kebutuhannya untuk pendidikan gitu ya, dalam arti kata kita kan tidak bermaksud untuk perjualbelikan atau komersial lainnya gitu. Nah itu pandangan kalau dari segi ininya gimana Pak Ustadz? Ya, syukran ya Pak Mario. Jadi sama kayak tadi. Jadi kalau ada orang membeli buku, misalnya buku ya termasuk misalnya kampus beli buku, ya kan disuruh baca. Nah, buku itu kan misalnya buku tadi yang pelajaran, maka tidak boleh sebenarnya dibuat di buku itu tidak boleh diperbanyak atau di fotokopi sebenarnya. Karena dalam Islam justru setiap ilmu itu ketika banyak orang menyebarkannya barangkali kan apalagi tadi buku luar negeri dan tak semua orang juga bisa membeli sebanyak itu lalu dipermudah bisa memotokopi. Maka syarat jual beli yang seperti ini maksudnya yang membuat larangan tadi itu pasar. Nah, cara membersihkan pasarnya ya ketika orang fotokopi tidak ada larangan maka bersihlah pasarnya gitu loh dalam Islam. Jadi tidak perlu lagi ada hak cipta dan lain. Karena hak cipta itu hanya milik Allah kan. Allah yang menciptakan. Dalam Islam tidak ada hak cipta atau ya seperti yang ditulis di buku-buku itu kan. Nah, kalau seandainya kita nih waktu ke depannya mungkin mau beli buku, lalu ada tulisan di situ, kemudian ada undang-undang dibuat di bawahnya. Barang siapa yang menggandakan akan didenda 1 miliar dan dikurung selama 5 tahun misalnya kan. Maka tidak sah kita beli buku itu. Tidak sah. Nah, jadi otomatis membacanya juga tidak. Ya, kalau punya kawan masih bisa lah baca. Tapi kalau kita sudah beli itu karena belum milik kita, karena kita belum bisa tasarruf, namanya tasarruf itu ya mengolah ataupun mengelola buku itu, menikmati buku itu tidak boleh. Jadi begitu Pak Mario. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kalau bikin buku bebas saja orang mau banyak, mau diperbanyak silahkan gitu. Ya, mungkin ada yang lain silakan. Terima kasih Mas Mario atas pertanyaannya. Berarti kalau maksudnya ini kalau tidak ada statement di dalam bukunya itu tidak boleh memperbanyak, itu tidak apa-apa ya Ustadz ya. Tapi kalau ada statement itu jadinya gimana? Jadi gini, di dalam Islam itu tidak boleh ada statement itu sebenarnya, karena itu bisa merusak akad. Di statement tidak boleh diperbanyak. Karena gini kan, prinsipnya ketika kita sudah beli buku itu, maka itu milik kita. Kalau sudah milik kita, kita apakan saja boleh. Contoh ini kan baju ini baju milik saya nih ya. Bisa saya taruh di mana saja, kadang saya pakai, atau saya kasih sama orang lain. Itu tidak boleh ada yang melarang, karena ini milik kita.
Nah, dalam Islam begitu. Jadi tidak boleh ada kejanggalan dalam akad. Seperti hak cipta tadi tidak boleh ada gitu. Siapa yang menciptakan itu boleh saja kan, silahkan. Tapi Mungkin di dalam akad dalam Islam itu tidak boleh ada yang menghalangi kesempurnaan jual belinya atau kesempurnaan orang memilikinya gitu. oke. Jadi kalau saya simpulkan bahwa kita punya buku, kalau misalkan dipinjam sama orang terus difotokopi itu boleh. Tetapi yang nggak boleh Boleh itu, ya. yang nggak boleh itu mungkin kita udah punya buku, tapi buku itu kita perbanyak, kita gandakan, lalu kita jual lagi ke orang dengan harga komersil gitu. Padahal ada ada yang mengarang buku itu, mungkin di situ mungkin fungsi hak cipta itu kadang-kadang proses. Karena beberapa kali saya juga lihat kayak pengarang novel gitu ya, itu banyak yang sedih juga karena udah capek-capek bikin novel, terus di luar sana ada yang mengkomersilkan, menggandakan, terus dijual lagi gitu. Dan itu untuk keuntungan, jadinya yang bikin novel ini malah nggak dapat royalti apa-apa gitu karena sudah dibajak gitu. Mungkin ngebajak atau untuk tujuan komersil ini yang nggak boleh kalau yang saya tangkap sih dari yang disampaikan Ustadz. Begitu ya kira-kira Pak Kalau Ustadz ya. kalau punya Gimana, kita Pak? nggak apa-apa sih. Tapi kalau punya orang, kalau punya orang nggak boleh. Ya maksudnya ada orang kan nampak buku kita nggak mau beli nih, tapi maunya untuk kopi itu nggak boleh. Karena belum izin kan. Oh iya iya, oke. Iya. Gitu. Ini kali Makasih. kesimpulannya ya Pak Ustadz ya. Misalnya walaupun Ya, ada statement itu, tapi kalau kita memang sudah membeli buku itu udah menjadi hak milik kita dan terserah kita mau apain gitu, seperti itu Pak Ustadz. betul, benar sekali. Karena Berarti orang yang tadi jual untuk tadi kan ditulis awal Oke kan Pak udah Ustadz. dapat juga dia keuntungan. Berarti untuk syarat-syarat yang ada di dalam buku itu, statement-statement itu gugur pada saat buku itu sudah menjadi milik kita gitu ya Pak Ustadz. Benar, benar sekali ya. Benar. Oke, mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan teman-teman terkait hal yang tadi atau masih membingungkan atau ada pertanyaan lain dari teman-teman sekalian. Eh, Pertanyaan nih, Mas Septian, ya, silakan Mas Zulfami. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Daeng atas penyampaian materinya ya. Sangat komplit sekali mengenai akad ini ya. Ada yang tadi disampaikan mengenai syarat akad, kemudian akad itu menjadi fasad karena ada ketentuan. Nah, untuk ketentuan ini sendiri apakah hanya terbatas kepada itu tadi ya Ustadz, kalau ada embel-embel lain di dalam proses jual belinya, atau ada semisal kategori lainnya gitu kan? Apa misalnya saya kurang tahu nih contohnya seperti apa, ataukah hanya terbatas kepada statement atau kata-kata yang ada di dalam benda yang diakadkan, atau ada yang lain di luar itu, Ustaz? Karena tadi Ya, hanya satu anak coba catat tadi. jadi itu kan kalau ada tulisan, kalau ucapan juga sama. Misalnya kadang kita jual sepeda motor sama keluarga kan, karena kita kepepet nih butuh uang. Namun kita sayang dengan sepeda motor itu, senang kan dengan sepeda motor itu. Lalu bilang mau beli nih, saya butuh uang nih. Tapi nanti jangan jual lagi ya, itu tak boleh juga tuh, rusak akadnya. Nah, kan gitu. Iya, iya, iya. Atau ya ada ketentuan tak boleh merubah warna kendaraan, kan ada tuh. Kalau merubah warna ada pula pakai proses undang-undangnya lagi kan. Jadi itu, tapi kalau bukan dari penjual tak ada masalah sih, karena biasanya merubah warna itu dari negaranya ya, pajak untuk pengenalan sepeda motor. Tapi kalau dari penjualnya akad sudah selesai lalu bertambah syaratnya yang lain itu yang sifatnya menghalangi seseorang memiliki kendaraan itu 100% secara tidak langsung, maka ini fasad namanya, rusak akad. Rusak. Jadi sama kayak
orang mau bisnis nih, bisnis eh, minyak wangi misalnya kan, bisnis minyak wangi, jadi dia distributor, ada reseller yang beli minyak wanginya, boronglah, misalnya per paket minyak wangi itu 1 juta, dia beli 5 paket 5 juta. Lalu si distributor bilang, ini alhamdulillah ya udah selesai akad, nah, tapi kamu harus jualnya ke sana aja, jangan ke sini. Itu wilayah saya tuh, itu tidak boleh tuh. Ini kan udah dibeli orang gitu. Itu juga pasar gitu. Nah, kan ada kan, Ada. karena ya ini wilayah saya, itu tidak boleh disyaratkan. Kita yakin pun adabnya, kalau sudahlah tahu kawan ini, yang kawan ini ada jual di sini, dia pasti nggak kayak gitu kan. Jadi apa maksudnya, karena diucapkan seperti itu tambahannya, itulah jadi fasad dia, rusak akadnya. Namun bisa dibersihkan kalau diabaikan saja gitu. Abaikan saja kalimat itu, ketika tidak ada tuntutan, maka bersih akadnya. Tapi kalau sampai ada undang-undang, proses kita jual, terjadilah perkelahian, tak dikasih lagi barang kan. Kita misalnya laris jual minyak, tapi setelah tahu dia, kita melawan arahan dia, lalu tidak dia jual barang ke kita, berarti tetap pasarnya terus menerus. Nah, Tapi kalau sudah diabaikan, nah, ya, jazakallah Ustaz. Untuk terkait fasadnya ini, intinya kan kalau jual beli itu fasad, tentu ada istilah dosa ya di dalamnya. Nah, dosa ini jatuhnya ke siapa Ustaz? Ke penjual yang membuat syarat itu, atau ke pembeli yang tidak gimana? Misalnya dia mengabaikan syarat dari penjual itu, apakah tidak ada hukum jatuh atas si pembeli tadi, atau memang harusnya diabaikan sebenarnya? ya, jadi kalau yang seperti itu mestinya diabaikan saja, ya kan? Karena si penjual dia telah mensyaratkan sesuatu yang dilarang, kan mestinya milik kita 100% nih, gara-gara dia kecuali kita nanya pasarannya gimana yang bagus Pak, ya diskusi namanya itu beda kan, ini akad udah selesai nih kan, akad udah selesai. Tapi kalau seandainya diabaikan tadi, ada juga resiko kita terhadap satu konsekuensi kan, nah, maka kita harus ini apa namanya, tidak bisa menggunakan barang tadi, fasad namanya, rusak. Tapi kalau diabaikan bisa bersih, tetap tidak ada masalah, kita boleh memakai barang itu. Tapi kalau ada efeknya tadi bisa jadi barang tidak diberikan lagi, walau karena yang tadi ya, karena tidak mengikuti arahan, maka kita juga dosa memakai barang itu. Itu fasad tadi gitu kan. Berarti Pakai batil tadi kan, nah kalau batil tadi ke sepeda motor dibawa dosa karena belum milik kita kan, dijual berdosa juga, bawa pengajian pun dosa. jelas susahnya. Jadi Anda juga pernah dengar bahwasanya kalau memang di Islam itu tidak ada namanya pembatasan tentang ilmu ya. Jadi kalau zaman dahulu itu orang meneliti sebuah ilmu itu ketika mendapatkan ilmu itu diserahkan ke negara gitu ya, Ustaz ya. Jadi buku yang ditulis itu ditimbang setara dengan berapa emas yang perlu diberikan kepada orang yang meneliti tadi. Kalau sekarang kan beda, pokoknya meleket saja ke orang yang meneliti tadi, sehingga sampai kapanpun itu akan kesulitan orang untuk mengembangkannya sulit, orang yang mau memanfaatkan ilmunya juga sulit, karena nanti ada itu tadi tuntutan-tuntutan yang bersifat hukum tadi kan membahayakan bagi orang lain, sehingga sulit juga untuk mengeksplor. Itulah makanya kalau saya berpikir kenapa dulu ilmu itu sangat berkembang ya, karena ya ilmu itu bebas gitu kan, terserah negara, karena itu udah akadnya udah sama negara, kemudian ilmu itu disebarkan sama orang lain, orang yang pengen mengembangkan itu. Ya, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain, ya, mungkin sedikit aja komentar dari untuk Mas Fahmi ya. Ya karena tetap
kalau sistem itu bukan dari tidak sempurna, tidak kafah, ya pasti banyak kerusakan. Jadi semua pun terhambat. Kalau di masa Islam dulu kan kompetisi ilmu itu sangat bersaing. Kenapa? Fastabiqul khairat. Kalau sekarang kan muncul kemalasan kita. Penghargaan terhadap ilmu itu kurang kan. Sehingga orang yang mau berjuang untuk mengembangkan ilmu itu sedikit. Hanya orang tertentu saja. Udah banyak pun profesor, penghargaannya kurang kan. Nah, gitu. Apalagi sama antara preman dengan profesor kan sama di masa sekarang. Kalau pemilihan misalnya, suaranya tetap hitung satu kan. Kan gitu. Nah, itu kira-kira ya tambahan komentar aja. Jazakallah khair, Ustaz. Sama-sama ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Zulfahmi. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan terkait tema kita hari ini? Nah, kalau memang belum, Masih saya ada ada pertanyaan? satu lagi, Mas Septian. Iya, silakan Mas Zulfahmi. Ya, ini berhubungan dengan materi beberapa minggu lalu ya, terkait dengan ini Ustaz, akad apa namanya, gadai. Nah, kan di Islam ada juga akad gadai ya. Jadi walaupun barangnya sudah diserahkan, dia meminjam sesuatu dari orang yang memiliki barang tadi. Nah, semisal nih saat jadi praktek di kampung kemarin itu ada cerita dari rekan di sini gitu kan. Jadi di kampung itu prakteknya adalah gadai tanah. Jadi kondisinya itu dia membutuhkan uang, kemudian tanahnya digadai, sedangkan tanah ini adalah lahan produktif. Nah, kalau tidak dikelola lahan ini, maka ya percuma gitu, Ustaz. Kemudian kalau dikelola, itu kan jatuhnya ada imbalan atas pinjaman si orang tadi. Nah, kira-kira hal itu seperti apa solusinya, Ustaz? Ya, jadi kan itu biasa, apalagi di daerah pembilahan ya, banyak itu. Pembilahan, kadang orang mau nikah pinjam uang, gadai kebun kelapa, macam lah. Terus kelapanya dimanfaatkan oleh yang berikan pinjaman kan gitu. Jadi kan gini, di dalam Islam itu gadai itu sama dengan akad qard ya. Qard itu artinya kordon ya, kordon itu hutang. Hutang itu dalam Islam tidak boleh ada ziyadah, ada tambahan. Nah, ketika seorang berhutang, kemudian dia borohkan atau dia jaminkan sesuatu, lalu jaminan itu dimanfaatkan oleh orang yang beri hutang, itu riba. Itu kategori riba. Maka dalam Islam, kalaulah itu jaminannya, cukup menahan legalitas benda itu. Misalnya kalau tanah, ya surat tanahnya lah tahan. Kan gitu. Kalau sepeda motor, mobil, surat ya BPKB-nya aja tahan. Tapi manfaat kendaraannya tidak. Tetap sama orang yang menggunakan, yang pemilik. Karena nanti ketika dia yang menggunakan, kalaulah dia mampu mampu menjaga dengan baik, tidak memanfaatkan, tidak menggunakannya masih bisa. Tapi kalau seandainya digunakan, itu ada tambahan riba namanya. Dia dosa dia. Jadi mestinya kayak tanah tadi, apalagi produktif, menghasilkan, sudah ada tanaman di dalamnya, ya serahkan aja pengelolaan itu sama yang mengutang. Jadi tahan surat tanahnya. Tanah itu tetap bisa dikelola oleh si pemilik. Justru dengan itu dia mudah bayar utangnya. Karena itu sumber dia kan. Kalau enggak, ya ngutang terus. Dan tak boleh ada tambahan dan tak boleh ada mengakadkan yang sifatnya merugikan pihak pengutang. Karena hukum memberikan hutang kan pahala ya, amal. Jadi gini, sebagai gambaran kita tidak hanya mutlak memandang perbuatan muamalah ini saja, tapi inilah satu bagian dari amal yang bisa kita laksanakan 24 jam. Kita kan mau menyiapkan amal nih. Kalau hanya menganggarkan ibadah sholat itu berapa waktu? 5 waktu. Satu waktu 10 menit. Itu udah lama itu 10 menit.
kali 5, 50 menit. Satu hari 24 jam. Berarti 23 jam 10 menit kita nggak ngapa-ngapain. Tambah tidur 8 jam misalnya. 23 kurang 8 tinggal 15. 15 jam. Nah, kalaulah kita dalam 15 jam itu mungkin digunakanlah 8 jam 8 lagi, 7-nya mungkin untuk kegiatan untuk ilmu misalnya kan. 15 jam 8 jam itu ada orang yang cari nafkah dari jam 8 sampai jam 5. Kalau nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya, ngapain capek-capek kan gitu. Kemudian kalau dia dagang dari jam 3 subuh, siapnya mungkin jam 12 siang. Kalau nggak ada pahalanya, ngapain capek-capek. Nah, untuk mendapatkan pahala itu ya kalau dalam bekerja, kita sesuai akad kerja, itu pahala tuh. Kenapa? Aufu bil uqud kan, penuhilah janji, itu ayat Al-Quran. Atau dalam ayat yang lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah menepati janji, tidak akan menyalahi janji kan. Artinya apa? Allah menepati janji. Lalu kita ngamalkan menepati janji itu, kita tak dapat pahala. Orang penjual tidak menipu pembelinya, tidak menjual barang yang berbahaya, tidak menjual barang yang haram. Dan itu diperintahkan Allah, kita harus menjual barang yang baik. Kita lakukan, itu jadi amal kebaikan. Termasuklah akad tadi. Kita akad kerja. Kenapa akad itu harus kita lakukan? Karena itu bagian dari amalan yang lebih banyak kita lakukan daripada amal ibadah sendiri. Disitulah makanya perlu perlu paham tentang aktivitas itu kan, bukan hanya semata pinjam meminjam tadi, tapi ada nilai pahala di situ, nilai amal kita. Jadi seorang yang memberikan utang pada orang yang sulit itu jadi amal kebaikan. Karena barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, dia akan dimudahkan Allah di urusan akhirat. Tapi kalau dia tahan barang tadi, dia ambil hasilnya, dia sudah menyulitkan 2 kali kan. Menyulitkan dia orang ini utang, sama harusnya dia bisa bayar dari hasil kebunnya tadi, tapi karena diborohkan nggak bisa. Itu makanya di dalam Islam ada memang hukum-hukum ini dalam rangka apa? Biar bisa jadi amal. Karena ini kan muamalah ini sekitar 90% yang akan dilakukan orang. Jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, akad kerja, kan gitu. Jasa pengiriman, macam-macam jasa. Itu semua adalah amalan paling banyak dilakukan. Maka semua itu ada nilai pahalanya ketika akadnya sesuai dengan Islam. Itu kira Mas pahminya. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian masih berhubungan dengan gadai tadi ya Ustaz. Bagaimana kalau orang yang menggadaikan itu misalnya oke, ini kamu gadai ya, tapi untuk apanya lahannya kita bagi hasil, gimana itu Ustaz? Status bagi hasil yang seperti itu, atau si peminjam, si orang yang meminjam menawarkan, oke, di sini saya punya lahan, kita bagi hasil aja gitu, atau akad terpisah, atau satu akad dengan akad pinjam meminjam tadi, dia merasa terima kasih. Ya. Baik, jadi satu jenis dia akad pinjam meminjam, satu jenis lagi akad kerjasama kan gitu. Ini namanya akad mulhak, ketergantungan. Ketergantungan itu tak boleh. Dan hal ini bisa dikategorikan multi akad dalam satu transaksi. Seorang yang tadi mau kerjasama dengan pemberi hutang ini karena dia butuh kan, biar dapat pinjaman tadi ya, apapun yang dibilang oleh pemberi pinjaman akan dia ikuti, sami'na wa ata'na kan gitu. Dan itu secara umumnya mesti dipahami orang yang punya uang untuk beli hutang, itu namanya akad tabarru'at. Tabarru'at itu artinya tolong menolong. Tolong menolong itu apa? Jangan sampai kita menekan dari sisi yang lain lagi. Nah, maka dalam Islam bukan hanya sekedar akad itu tabarru'at, tolong menolong, maka segala jaminan itu juga tidak memberatkan si peminjam. Nah, kalau mau dia akad ya tergantung nanti kan, ini orang minjam karena apa? Misalnya minjam karena untuk berladang nih, ya kan? Nah, untuk kebun misalnya. Kalau pinjam untuk kebun, untuk modal kebun, bagus dia
bagi hasil kan gitu. Bagi hasilnya apa? Kalau bagi hasil itu kan membayar orang lain ya. Karena pertanian itu tidak boleh bagi hasil selama apa yang dibagi itu hasil panennya kan gitu. Kenapa tidak boleh? Karena panen itu kan tak pasti. Panen itu tidak bisa pasti. Karena itu hasil dari tanah. Tapi kalau bisnis bisa bagi hasil. Karena itu tergantung keahlian orang berdagang kan gitu ya. Nah, beda dengan alam. Nah makanya untuk bagi hasil itu ya selama yang berakad tidak memiliki tanah itu. Misalnya saya sama Mas Fahmi ini mau kerja bagi hasil tentang tentang sebuah pertanian, tapi tanah itu bukan punya kita. Kita membayar orang untuk menanami, kita boronglah bibit sekian, 10, tolong tanami, tolong besok borong lagi penyiraman, nanti borong lagi pemanenan misalnya. Itu baru bisa kita yang kerjasama, karena itu bukan punya kita. Tapi kalau dia punya tanah, bagi hasil itu tidak boleh pertanian bagi hasil. Dan secara hukum. Dan secara akad hutang tadi juga udah banyak rusaknya gitu loh. Sekali dayung 2-3 kali akad rusak gitu kan, itulah bahasanya. Jadi ini yang perlu kita terangkanlah sama masyarakat dengan yang daerah-daerah tadi supaya kan tidak terus-menerus dia lakukan. Akad utang ya satu utang aja. Kalau mau pakai jaminan maka jaminan itu tak boleh dimanfaatkan. Suratnya aja berarti ditahan kan. Kalau surat ditahan kan udah sulit juga dia menjual tanah itu. Tapi dia masih bisa ngelola gitu. Itu kira-kira Mas Fahmi. Ya, jazakallah khair Ustaz. Sangat Iya, sama-sama. mencerahkan sekali jawabannya. Silakan kan yang lain. Saya kembalikan ke Mas Septian. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Jadi hal yang ditanyakan Mas Fahmi ini juga merupakan hal-hal yang sering kita temui, terutama mungkin saya yang dari keturunan Minang, kayaknya saya pernah dengar kasus-kasus yang seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Ustadz, terkait kerjasama bisnis ini, Ustadz. Misalnya gini, saya pernah dengar kita membeli seekor sapi, terus kita kita ada akad kerjasama dengan orang yang memelihara sapi kita, di mana sapi tersebut akan memiliki keturunan. Jadi nanti keturunannya itu yang akan dibagi hasilnya. Tapi untuk yang induknya itu tetap milik dari si pemilik. Itu gimana, Ustadz? Oh iya. Kalau yang kayak gini, kalau peternakan lah ya, peternakan masih boleh. Peternakan itu masih boleh karena bisa divisualisasikan ya. Karena itu ya selama prosedur makannya berikan ini boleh. Jadi memang induk itu milik siapa? Karena hasilnya kan anak tadilah hasilnya. Untuk mendapatkan hasil anaknya maka dirawat induknya. Nah, kan dirawat induknya. Nah, tentu yang merawat induknya yang mau mendapatkan hasil tadi. Ya kan, si pemilik induk tadi tidak sempat mengurusnya, maka dengan cara apa? Bagi hasil. Nah, nanti lahir anaknya, beranaklah tadi hewan tadi. Kalau mungkin 50-50 orang kali ya, terserah lah mau bagi berapa. Itu boleh dalam Islam. Dapat anaknya 2 satu-satu. Atau misalnya 5 ekor lahir, 3 untuk yang ngelola, 2 ekor untuk yang punya induk kan gitu. Itu bisa. Itu kira-kira Mas Septian tadi. Ustadz, ya soalnya saya juga pernah dengar kasus-kasus seperti itu. Apakah akad seperti itu diperbolehkan atau tidak? Soalnya tadi kan kalau kita referensinya dari lahan pertanian, tadi kata Ustadz karena hasil dari tanah juga berbeda-beda gitu. Jadinya akad itu jadi perlu dipertanyakan gitu ya Ustadz ya. Karena pertanian itu memang ada dalilnya khusus.
Dan kalau secara fakta juga pertanian itu nggak bisa sambilan, ya kan? Harus fokus. Sedangkan hewan peternakan ini masih bisa dikerjakan yang lain. Nah, kan gitu. Misalnya